lepas tangan kita di pinggang keduanya, badan kita bungkukan yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Mari kawan-kawan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia airku, airku padaku. Di sana Nasya, 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 bangsa dan pintaran cacair, apa Mbak Nasya? Apa Nasya? Nasya ndak ikut run band? Nasya? Hah? Nggak ikut run band? Ikut run band ndak? Nasya, ikut run band ya? Nasya, Nasya ikut run band ya? Hah? Lo kemana? Hasilnya seperti ini, ya? Bisa, Nana? Bisa. Oke ya, sudah dimulai. Nah, nanti di kelompoknya itu nanti ada kegiatannya, oke? Fatih di mana? Nah, Mbak Nasya di sini? Ya. Ayo, Mbak Nasya. Nasya. Ayo.
Nasya kegiatan di sini ayo. Nasya. Ayo sini kegiatan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianelin Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Terbuka Malang dengan Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan observasi di tempat TK Pembina. Saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan tema perkenalan dan identifikasi anak dengan gangguan autisme. Terima kasih kepada Ibu Guru, Ibu Susi Rahayu yang telah menyempatkan waktunya untuk meluangkan wawancara untuk saya. Oh iya Bu, di sini saya mau bertanya. Ya. Yang pertama itu tentang respon terhadap suara si Ananda Nasya. Ya, Yang pertama ini bagaimana anak merespon saat dipanggil oleh guru atau teman di dalam kelas Ibu? ya. Kalau Nasya itu di dalam kelas, kalau dipanggil itu harus berulang-ulang. Jadi nanti berulang-ulang 3-4 kali gitu baru dianya noleh. Oh, seperti itu. Terus apakah anak ini tampak peka terhadap suara di sekitarnya seperti misalnya ada suara keras atau bising gitu Ibu? Tidak pengaruh. Dia harus asik sendiri. Jadi kalau dia bawa mainan ya sudah cuek, gak ada pengaruh. Ya. Terus apakah respon anak terhadap suara ini setiap harinya itu konsisten seperti itu terus menerus atau hanya di momen-momen tertentu? Iya, konsisten setiap hari seperti itu. Banyak Pak. Dikat ini. Banyak Pak. Di depan. Kemudian ini pertanyaan tentang ini, Ibu Guru, tentang kemampuan memahami informasi secara lisan kepada anak dan Nasya. Yang pertama itu, apakah anak dapat memahami instruksi atau perintah yang disampaikan secara lisan? Hanya tertentu saja. Misalkan dia bawa apa, pensil, suruh naruh di tempatnya, baru dia bisa. Kalau untuk yang lain-lain, untuk mengerjakan kegiatan atau apa itu tidak bisa. Masih harus dibimbing jadi ya? Ya. Terus bagaimana reaksi anak ketika guru ini memberikan penjelasan di depan kelas seperti Ibu tadi mengajarkan di dalam kelas itu Ibu? Ya itu ke ibu guru tidak akan memaksa anaknya. Jadi kita ibu guru memberikan kegiatan, anaknya tidak mau ya karena kita juga tidak punya istilahnya ilmu di situ ya kita turuti aja anaknya. Semaunya anak. Dia pengennya apa ambil ya udah. Ya, dibiarkan itu ya. Terus apakah anak ini perlu diulang beberapa kali untuk memahami perintah ibu guru? Iya, harus taruh sana. Nah, itu berulang-ulang gitu ya. Ini terus pertanyaan tentang partisipasi dalam kegiatan kelas Ibu untuk anak dan Nasya ini. Iya. Bagaimana keaktifannya anak dalam mengikuti pelajaran di kelas? Apakah pasif, aktif atau cenderung gimana gitu? Sangat pasif. Iya, dia tidak bisa untuk diajak bermain bersama, tidak bisa. Jadi dia asik sendiri dengan keinginannya dia sendiri. Dia datang, ambil mainan, yang itu ya sudah terus sampai pulang. Ya. Apakah anak ini sering menjawab pertanyaan dari ibu guru gitu atau ikut berdiskusi? Tidak, karena dia bicaranya aja juga kesulitan. Oh, jadi kesulitan untuk menyampaikan menyampaikan isi kepala gitu ya? Iya. Terus ini tentang ini Bu, interaksi sosial dan emosional pada anak dan Nasya. Apakah anak ini interaksinya dengan teman-teman di kelas cukup baik atau tidak? Kalau interaksi di kelas, dianya cuek. Jadi dia kayak misalkan di sebelahnya ada temannya ya sudah, dia yang tidak akan nyapa dan dia juga tidak akan mengganggu. Jadi dia sendiri. Menyendiri lebih introvert gitu ya? Nggak introvert. Dia pun kalau didudukkan dengan temannya juga mau. Tapi dia nggak akan mengenal sebelah kanannya kirinya siapa, itu sudah dia asik sendiri. Gitu. Jadi ini anak dan Nasya ini tidak mengenal temannya gitu ya? Nama gitu, satu-satu temannya? Karena dia bicara sendiri aja juga nggak bisa. Terus apakah anak ini mudah untuk diajak bekerja sama dalam kelompok atau cenderung menyendiri? Tidak bisa, malah cenderung nanti ini mau mengganggu. Iya, jadi diajak misalkan main balok, nanti baloknya malah diorat-arit. Jadi temannya nanti malah marah-marah. Oh iya. Jadi selama ini yang mengerjakan tugas-tugas di sekolah siapa ya Ibu? Kalau ada mamanya, didampingi mamanya, ya mamanya yang dampingi yang mengerjakan. Kalau dia sendiri tidak bisa, mesti ditinggal. Kalau dengan saya, nanti saya tunggu sebentar, saya menangani anak yang lain,
wes ini juga ditinggal lagi. Ini Bu pertanyaan terakhir Ya. tentang hasil analisis ini Bu ya. Ya. Menurut Ibu aspek apa saja yang menjadi kekuatan anak tersebut untuk bertahan mengikuti aktivitas di sekolah? Ya, ini sepertinya dorongan dari mamanya. Karena bagaimanapun juga namanya orang tua ingin menyekolahkan anak, ya. Jadi kalaupun diajak di rumah, ya ini anak Nasya malah tidak mempunyai teman. Jadi ini istilahnya tujuan ibunya ini ya biar Nasya ini punya teman. Jadi hanya untuk bersosialisasi gitu aja Bu ya. Ya. Apa saja nih Bu tantangan atau hambatan yang sering muncul dalam perilaku anak di dalam kelas? Kalau tantangannya ini suka bukan mengganggu, mengambil kegiatannya temannya itu tahu-tahu bukunya dicabut bawa lari gitu, pensil cabut bawa lari. Nah itu yang akhirnya rame membuat juga. rame ya, anaknya marah gitu akhirnya. Langkah apa saja nih Bu yang biasanya dilakukan untuk membantu anak ini mengatasi hambatan tersebut? Sementara ini saya masih pendekatan dengan orang tuanya, istilahnya pendekatan supaya namanya bisa konsultasi dengan yang ke dokter tumbuh Terapis, kembang ya. anak atau ke terapi seperti itu. Kemudian ini Bu untuk pertanyaan untuk Ibu Guru, Ya. tantangan apa yang paling sering dihadapi Ibu Guru dalam menangani anak didik yang mengalami autisme ini Bu? Ya tantangannya ya harus sabar. Lebih sabar ya. Harus lebih Latihan sabar, sabar. ya, dan kita pun juga harus ngomong istilahnya, kita tidak boleh memaksakan harus seperti ini karena bagaimanapun juga anak ini beda dengan yang lain. Iya. Jadi ya kita ya disesuaikan dengan keinginan anak. Ya, jadi beban dong Bu ya untuk job di Bagaimanapun juga namanya orang tua ingin menyekolahkan anak, ya. Jadi kalaupun diajak di rumah, ya ini anak Nasya malah tidak mempunyai teman. Jadi ini istilahnya tujuan ibunya ini ya biar Nasya ini punya teman. Jadi hanya untuk bersosialisasi gitu aja Bu ya. Ya. Apa saja nih Bu tantangan atau hambatan yang sering muncul dalam perilaku anak di dalam kelas? Kalau tantangannya ini suka bukan mengganggu, mengambil kegiatannya temannya itu tahu-tahu bukunya dicabut bawa lari gitu, pensil cabut bawa lari. Nah itu yang akhirnya rame membuat juga. rame ya, anaknya marah gitu akhirnya. Langkah apa saja nih Bu yang biasanya dilakukan untuk membantu anak ini mengatasi hambatan tersebut? Sementara ini saya masih pendekatan dengan orang tuanya, istilahnya pendekatan supaya namanya bisa konsultasi dengan yang ke dokter tumbuh Terapis, kembang ya. anak atau ke terapi seperti itu. Kemudian ini Bu untuk pertanyaan untuk Ibu Guru, Ya. tantangan apa yang paling sering dihadapi Ibu Guru dalam menangani anak didik yang mengalami autisme ini Bu? Ya tantangannya ya harus sabar. Lebih sabar ya. Harus lebih Latihan sabar, sabar. ya, dan kita pun juga harus ngomong istilahnya, kita tidak boleh memaksakan harus seperti ini karena bagaimanapun juga anak ini beda dengan yang lain. Jadi ya kita ya disesuaikan dengan keinginan anak. Ya, jadi beban dong Bu ya untuk job tambahan dengan sebagai guru yang bukan khusus untuk menangani anak spesial. Ya itulah tanggung jawabnya guru. Jadi dan itu pun tidak terjadi setiap tahun. Jadi ya kebetulan tahun ini ada gitu. Ya wis kita terima. Iya. Ya, terima kasih Bu Susi Ya. atas waktu yang telah diberikan pada saya. Sama-sama. Semoga sukses ya. Ya, terima kasih. Amin. Sama-sama. Mari. Ye.